Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb dan sesembahan sekalian alam yang telah mencurahkan kenikmatannya, rizki dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik berupa kesehatan maupun kesempatan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-23. Tidak terasa 7 hari lagi kita memasuki Idul Fitri. Idul Fitri atau Lebaran sudah menjadi rutinitas ritual dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Islam khususnya di Indonesia, tradisi ini selalu berulang setiap tahunnya. Sejalan dengan makna kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni ada ya'udu audan wa iyadatan, yang artinya kembali. Idul Fitri juga berarti kembali kepada kefitrian dalam arti fitrah manusia, sejalan dengan awal kelahiran manusia yang telah dibekali dengan potensi adanya kecenderungan kepada tauhid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam rahim ibu telah membawa potensi fitrah. Dia akan menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi tergantung pada kedua orang tuanya. Nah, Allah menjelaskan bahwa fitrah yang diciptakan dalam diri manusia yakni din hanifan atau dinul qayyim, agama yang lurus. Dalam surat Ar-Rum yang berbunyi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Nah, isyarat Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwa manusia sejak lahir memiliki potensi keberagamaan, atau potensi itu sebenarnya tidak berubah, tersimpan dalam lubuk hati yang dalam, yakni disebut hati nurani. Sejalan dengan namanya nurani, yakni nuraniyah, artinya cahaya, lawan kata dari zulmaniyun, artinya kegelapan. Hati yang bening, jiwa yang suci setelah melakukan ibadah siam Ramadan diakhiri dengan menunaikan zakat fitrah. Akan membersihkan hati yang sakit atau kolbun marid menjadi hati yang bening atau kolbun salim. Nah, di sini jiwa-jiwa yang menyuruh pada kejahatan nafsul ammarah kembali kepada kesucian, yakni nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuntunan Islam untuk mengaktualisasikan fitrah, yakni melalui zakat, melalui syariat zakat fitrah yang menandai peristiwa Idul Fitri. Nah, zakat fitrah di sini sebagai ibadah yang wajib dituntun setiap mukmin yang telah menunaikan siam Ramadan, disyariatkan Allah pada tahun 2 Hijriah. Di akhir bulan Ramadan, beliau berkhutbah bahwa disebutkan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kesalahan-kesalahan, ucapan-ucapan yang kotor, serta untuk memberikan makanan pada orang-orang yang tidak mampu. Barang siapa yang menyerahkan sebelum sholat, maka itu akan disebut dengan zakat, dan barang siapa yang menyerahkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu disebut sebagai sodakoh atau berfungsi sebagai sodakoh. Ada 3 dimensi tujuan zakat, yakni dimensi internal, dimensi vertikal, dan dimensi horizontal. Pensucian diri dari perilaku yang mengotori ibadah puasa merupakan dimensi internal. Kesucian diri akan menyempurnakan ibadah siam yang menjadikan dimensi vertikal.
di antara hamba dengan Allah, sedangkan dimensi sosial ada dalam nilai kepekaan, kepedulian sosial terhadap sesama agar bersama-sama merayakan Idul Fitri sebagai ekspresi rasa syukur. Umat Islam merayakan Idul Fitri ditandai dengan membayar zakat fitrah. Dan di sini selanjutnya melantunkan takbir, lalu menunaikan sholat Id di lapangan serta melakukan silaturahim. Semua itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Hal ini merupakan perwujudan dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Yang dilakukan Nabi setelah selesai siam mendoakan dengan membaca doa taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Kemudian dijawab dengan taqabbal ya karim, ya Allah yang maha mulia, terimalah ibadah kami. Dalam Idul Fitri kita saling mengucapkan minal aidin wal faidin yang selengkapnya berbunyi ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan yang kembali kepada fitrah dan golongan yang mendapatkan kemenangan. Kemudian dijawab wal makbulin yang artinya semoga Allah menerima doa-doa kita. Dari paparan di atas semoga kita bisa menjadikan aktualisasi fitrah, aktualisasi kepada fitri, kembali kepada kesucian, sehingga makna Idul Fitri itu lebih kepada hakikatnya, tidak hanya rutinitas saja, seperti itu. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga hari demi hari keimanan kita semakin meningkat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.